Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufar Raffi Hamam dari kelas 2B Teknik Mesin NIM 23020043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai nilai UTS. Pengertian: motor AC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan AC (alternating current). Motor AC memiliki dua buah bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan komponen motor AC yang statis. Rotor merupakan komponen motor AC yang berputar. Motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatan sekaligus menurunkan konsumsi dayanya. Sejarah penggunaan arus AC pada tahun 1835, Hippolyte Pixii membuat pembangkit listrik arus bolak-balik yang pertama. Pixii membuat alat tersebut dengan putaran magnet. Hingga tahun 1822, pembangkit listrik arus bolak-balik yang dibuat oleh Pixii tidak menarik perhatian para ilmuwan karena desain pembangkit listrik difokuskan pada pembangkit listrik arus searah. Kajian tentang arus bolak-balik baru dimulai pada tahun 1882 dengan perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan yang bersangkutan dengan listrik arus bolak-balik dilakukan oleh para ilmuwan kelistrikan seperti Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Ilmuwan kelistrikan seperti Sebastian Ferranti dan Lord Kelvin akhirnya menciptakan teknologi pembangkit listrik arus bolak-balik dan transformator yang paling awal. Arus bolak-balik dapat dihasilkan menggunakan generator listrik dengan frekuensi yang rendah. Frekuensi pembangkitan listrik arus bolak-balik tidak lebih dari 1 kHz. Prinsip pembangkitan arus bolak-balik dilakukan dengan memanfaatkan prinsip elektromagnetisme. Dua kutub medan magnet ditempatkan pada sebuah kumparan dengan lilitan konduktor. Medan magnet dan kuat arus listrik bolak-balik yang dihasilkan didasarkan pada luas permukaan kumparan. Kelebihan dan kekurangan motor AC. Kelebihan arus AC dapat digunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh dan memiliki kerugian yang lebih kecil atau efisien. Arus AC juga mudah didapat. Jadi, jawabannya tepat adalah kelebihan arus listrik AC adalah sangat efisien untuk transmisi jarak jauh. Kekurangannya yaitu tidak dapat dimanipulasi tegangan. Listrik AC memiliki kelebihan dapat memanipulasi tegangan dan memiliki tegangan yang lebih tinggi. Kekurangan listrik AC terdapat pada faktor keamanan yang juga berbahaya bagi manusia. Contoh penggunaan arus listrik AC. Contoh penggunaan arus listrik AC. 1. Lampu-lampu yang digunakan di rumah umumnya menggunakan arus listrik AC sehingga dapat menghasilkan cahaya yang diperlukan untuk menerangi ruangan. Lampu pijar dan lampu LED menggunakan listrik AC. Jenis motor AC. 1. Motor AC sinkron. Motor sinkron adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap dan sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Gambar motor AC sinkron. Komponen utama motor AC sinkron. 1. Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus dasa excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Stator.
Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan berikut. Pareh 2003, N sama dengan 120 F per P, di mana F sama dengan frekuensi dari pasokan frekuensi. P sama dengan jumlah kutub. Jenis motor AC. 2. Motor AC induksi. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangannya yang sederhana, murah, dan mudah ditapat, dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Gambar motor AC induksi. Komponen utama motor AC induksi. Motor AC induksi memiliki dua komponen listrik utama, rotor. Motor induksi menggunakan dua jenis rotor. Rotor kandang tupai terdiri dari batang penghantar tebal yang dilekatkan dalam petak-petak slot paralel. Batang-batang tersebut diberi hubungan pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek. Lingkaran rotor yang memiliki gulungan 3 fase, lapisan ganda dan terdistribusi, dibuat melingkar sebanyak kutub stator. 3 fase digulungi kawat pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. Stator dibuat dari jumlah stamping dengan slot yang membawa gulungan 3 fase. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang tertentu. Gulungan diberi spasi geometris sebesar 120 derajat. Kecepatan motor AC induksi. Motor induksi bekerja sebagai berikut. Listrik dipasok ke stator yang akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini bergerak dengan kecepatan sinkron di sekitar rotor. Arus rotor menghasilkan medan magnet kedua yang berusaha untuk melawan medan magnet stator yang menyebabkan rotor berputar. Walaupun begitu, di dalamnya prakteknya motor tidak pernah bekerja pada kecepatan sinkron, namun pada kecepatan dasar yang lebih rendah. Terjadinya perbedaan antara dua kecepatan tersebut disebabkan adanya slip atau geseran yang meningkat dengan meningkatnya beban. Slip hanya terjadi pada motor induksi. Untuk menghindari slip, dapat dipasang sebuah cincin geser atau slip ring, dan motor tersebut dinamakan motor cincin geser atau slip ring motor. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung persentase slip atau geseran. Pareh 2003. Persen slip sama dengan NS min NB per NS dikali 100. NS sama dengan kecepatan sinkron dalam RPM. NB sama dengan kecepatan dasar dalam RPM. Hubungan antara beban, kecepatan, dan torsi pada motor AC induksi. Gambar di bawah menunjukkan grafik perbandingan torsi kecepatan motor induksi AC 3 fase dengan arus yang sudah ditetapkan. Bila motor Pareh 2003 sebagai berikut. 1. Mulai menyala, ternyata terdapat arus nyala awal yang tinggi dan torsi yang rendah. Pull up torsi mencapai 80% kecepatan penuh. Torsi berada pada tingkat tertinggi. Pull out torsi dan arus mulai turun. Pada kecepatan penuh atau kecepatan sinkron, arus torsi dan stator turun ke 0. Grafik torsi kecepatan motor AC induksi. Current percent of motor full load current. Torsi percent of motor full load torsi. Cara kerja.
Pada gambar di samping adalah contoh arus listrik AC dari suatu pembangkit generator dan arah arus bolak-balik. Umumnya, arus listrik AC mempunyai frekuensi untuk di Indonesia 50 Hz, untuk 60 Hz, khususnya di Amerika Utara. NEMA yang berkantor di Amerika Serikat. Tentu, pemakaian frekuensi ini pasti ada perbedaan dengan faktor daya. Tetapi di sini saya cuma membahas arus listrik AC dan DC. Arus listrik mempunyai pergerakan elektron di mana untuk arus AC elektron yang mengalir di konduktor bergerak maju, kadang bergerak mundur. Listrik yang ada di rumah. Teman-teman menggunakan arus listrik AC bolak-balik dengan jumlah kabel 2, merah dan biru. Ada juga merah dan hitam, atau bisa dibilang fasa dan netral dengan tegangan 220 volt. Gambar arus listrik AC. Bentuk gelombang sinusoide pada gambar berikut. Arus gelombang. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Alfar Firman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.